Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Sabtu. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan gembala kita selama 1 minggu ini. Dan tema yang diangkat adalah tetap kerjakan dan buktikan. Hari ini Sabtu 20 September 2025. Saya akan bacakan nats Alkitabnya yang terambil dari Nehemia 6 dalam versi BIMK atau Bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Ayat 5. Pada kali yang kelima, seorang anak buah Sanbalat datang dan memberikan surat terbuka, yang isinya demikian. Geshem membenarkan adanya desas-desus di kalangan bangsa-bangsa di sekitar sini, yang mengatakan bahwa saudara dan semua orang Yahudi merencanakan pemberontakan, dan itu sebabnya saudara memperbaiki tembok kota. Ia mengatakan juga bahwa saudara hendak mengangkat diri menjadi Raja Yehuda, dan telah menunjuk beberapa nabi untuk menobatkan saudara di Yerusalem. Desas-desus itu pasti akan sampai kepada raja. Sebab itu datanglah untuk merundingkan hal itu. Kata Nehemia di ayat 8. Tetapi aku mengirimkan jawaban ini. Semua yang saudara katakan itu omong kosong dan isapan jempol saudara sendiri. Mereka mencoba menakut-nakuti kami supaya kami menghentikan pekerjaan itu. Aku berdoa, ya Allah, kuatkanlah aku. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 demikian. Perbaikan tembok itu makan waktu 52 hari dan selesai pada tanggal 25 bulan Elul. Ketika musuh-musuh kami di antara bangsa-bangsa di sekitar situ mendengar hal itu, mereka takut kehilangan muka, sebab semua orang tahu bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Saya ulangi bagian terakhir. Sebab semua orang tahu bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Demikian perenungan kita. Tema yang diangkat di September ini adalah perihal mobilisasi. Mobilisasi adalah tindakan untuk mengerahkan dan menggunakan segala sumber daya, baik manusia, materi, maupun sarana prasarana, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks gereja, mobilisasi berarti menggerakkan setiap jemaat atau orang-orang percaya dan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan agendanya atau dalam rangka untuk mengerjakan agendanya. Mungkin kita menganggap hal tersebut terlalu sekuler dan menganggap hal-hal tertentu dalam kehidupan bergereja dan berjemaat seharusnya dikerjakan oleh orang-orang tertentu saja dalam kapasitas dan posisi-posisi tertentu. Pemahaman ini harus dikoreksi karena kita sedang berbicara dalam konteks gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk melaksanakan agendanya. Sangat jelas, Alkitab telah memaparkan bahwa setiap orang kudus harus melakukan fungsi dan panggilannya untuk membangun tubuh Kristus. Permasalahannya, apakah skenario Allah ini berjalan lancar atau tidak? Mungkin kita akan menemukan hambatan-hambatannya, entah itu bersifat personal, bersifat komunal, kaitannya dengan spiritual, konseptual, konsekuensional, efektual, dan al-al yang lain. Yang pada prinsipnya kita harus berani katakan kendala dan tantangan itu selalu hadir. Bacaan kita hari ini menjadi sebuah contoh konkret bahwa tantangan itu selalu ada. Bahkan muncul secara sistematis yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Memang dalam bacaan di atas hanya mengangkat isi surat Sanbalat kepada Nehemia. Namun bila kita membaca kisah seutuhnya dari ayat 1 sampai ayat 14, maka akan mendapati upaya untuk menghentikan pekerjaan Allah ini yang dikerjakan oleh Nehemia. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam kondisi seperti ini?
ketika kita menghadapi tantangan itu. Seperti halnya Nehemia, yaitu dia mengatakan, lanjutkan dan tetap kerjakan. Dan dia minta, Tuhan kuatkan kami. Dan akhirnya kita tetap melakukan dan berhasil menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan dengan sebuah pengakuan. Pekerjaan ini dilakukan dengan pertolongan Tuhan semata. Mari kita masuk berdoa. Ya Tuhan, acap kali kami berpikir tatkala kami menghadapi tantangan, rintangan, kami lebih baik menghentikan sesuatu karena kami tidak siap menghadapi tantangan itu, ya Tuhan. Tapi sebagaimana yang Nehemia lakukan, memohonkan kekuatan yang datangnya dari Engkau sendiri, biarlah itu juga menjadi satu tekad di dalam diri kami. Dengan sebuah keyakinan, tatkala kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kami untuk tetap mengerjakan. Bapa dalam surga, biarlah ketika kami menghadapi tantangan, kami tidak beralih, kami tetap melakukannya ya Tuhan. Dan kami rindu, kami boleh membuktikan bahwa apa yang Tuhan percayakan dapat kami selesaikan. Kami dapat membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai. Apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang juga menjadi tantangannya ya Tuhan, kami mau bawa di hadapan. Dengarkanlah setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.